Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan channel Pendopo MS Arifin. Saat ini kami berada di Pendopo MS Arifin di Jalan Kiai Abu Bakar Siddiq, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Seperti yang Anda lihat di belakang kami ada sparring partner dari pencak silat atau Pepsi Gajah Pusat Pasongsongan, Madura. Saat ini kami bersama dengan pelatih dari Pepsi Gajah, Bapak Edi Sucipto. Bagaimana? Kemarin kan hari Sabtu sempat ada kenaikan tingkat, ya? Gimana ceritanya, Pak Edi? Baik, terima kasih bisa bahwasanya ini merupakan suatu agenda rutin. Agenda rutin yang seharusnya diadakan. Oke, sudah. 6 bulan sekali. 6 bulan. Saya kasih 1 menit lagi. Verifikasi atau ada seleksi dalam ujian kenaikan tingkat dari ban 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Artinya tingkatan itu dilambangkan dengan sabuk yang berwarna putih. Putih, Terus naik ke hijau, terus ke merah, terus ke kuning, baru ke hitam. Nah, peserta ini terdiri dari cabang Pamekasan, cabang Sumeneb, terus di pusat. kolaborasi, Pak, ya? Karena setiap tingkatan itu harus yang mengadakan itu agendanya di pusat. Di pusat. Setiap tingkatan, setiap 6 bulan sekali, setiap ada kenaikan ban, maka yang mengadakan itu pusat. Kalau di Pepsi Gajah, kalau di perguruan yang lain, ya, prosedurnya berbeda, ya. Nah, ini merupakan satu agenda yang kedua. Agenda yang kedua. Oke, sudah. Merah, yang putih naik ke. Ayo kumpulkan satu persatu dari sini. Kumpulkan ke dilaksanakan dari kamu satu persatu. Kemarin pembukanya, ya. Hari Satu Sabtu persatu. tanggal 2 Tunggu. Kalau udah Juli baru bangun. 2022. Besok terakhir. Besok terakhir. Besok acara terakhir. Artinya ada 2 malam 3 hari. Sabar. Besok agendanya apa, Pak? Besok agendanya Suan, ziarah Ziarah kubur. guru besar, pamitan. Ya. Oke, lanjut. Sukses dan alhamdulillah selamat pelaksanaan. Terus yang kedua tempat tilas. Setelah tempat tilas kumpul lagi di pendopo ini. Itu siapa sekarang? Ini belum selesai. Lanjut ke Paling tidak kita review sejenak bahwa Pepsi Gajah merupakan perguruan tertua, ya, kalau nggak salah, kalau di Pasongsongan, ya. Kira-kira tahun berapa berdiri? 8 Agustus 1980. Dan pendirinya Bapak Muhammad. beliau adalah mantan kepala desa, ya, almarhum sudah, ya. Terus suka dukanya selama menjadi pelatih di Pepsi Gajah. Banyak, suka dukanya banyak. Terutama kita menghadapi anak murid. Ya. Karena apapun bentuknya yang namanya perguruan, itu ada pasang surut. Ya. Pasang surut. tunggu, ayo lanjut. Banyak Sampai mana? aktif dan sebagainya. Nah, Belum selesai. tinggal kita Itu selaku pelatih belum selesai juga. untuk Ayo siapa kamu? minimalisir Tadi yang selesai. Kejenuhan atau kejenuhan. ya. Dan selama ini alhamdulillah Pepsi Gajah tetap eksis. Eksis, ya. Dan bahkan Ayo jadwal lanjut. 1 minggu 3 kali. Belum selesai juga itu yang dua. 3 Kamu. kali tempatnya di Pendopo MS Arifin, ya. Kemarin memang sempat saya juga meliput ke sini waktu kenaikan tingkat, tapi tidak, Lanjut. karena ada satu kesibukan saya nggak sempat meliputnya. Baru saat ini saya bisa meliput yang kedua kalinya sebenarnya. Lanjut. Nah, kemarin di website Apoy Madura. Terus ada berapa pelatih di Pepsi Gajah Pusat? Hayati, lanjut. Kalau Pepsi Gajah Pusat itu ada 5 orang. 5 orang. Ayo Ada lanjut. pelatihnya berbeda-beda, ya. Hari Senin atau hari apa? Hari Senin itu Lanjut. ada Kamu adek. seni dan teknik. Yang Hari melatih? Senin. Yang melatih itu
Pak Rian. Pak Rian. Tunggu itu. Terus kalau hari Rabu Faza. itu Iya. adalah fisik Udah Faza udah. dan Enggak. teknik. Oke. Itu pelatihnya saya sendiri. Dengan Sendiri. sendiri ya. Terus kalau Yuk, lanjut. hari Jumat Iya. itu rohani dan teknik. Yang Berbeda. melatih Pak Samsi. Dibantu oleh Pak Hartono, dibantu oleh Bu Ira, Inisiatun. Jadi ada Lanjut. jadwalnya ya. Jadi sayang kalau masyarakat khususnya yang ada di Kamu Pasongsongan yang masih punya anak atau gimana nggak dimasukkan ke Pepsi Gajah. Oke, berikutnya. Sayang ya, Karena- karena memang sarana sudah ada di Pepsi Gajah ya. Intinya begini, waktu pembukaan tadi kemarin Oke, lanjut. kita ulama kita Undang. mengisi, Iya. mengisi Rohani. Selanjutnya itu Hasan. itu Nah, Pak di situ siapa kamu namanya? Belum selesai kamu. bahwa Yuk lanjut yang sebelahnya yang sudah selesai. Sunnah, Sunnah. pertahanan diri. Kamu. Itu sudah Mana ada. kok ini kok nggak benar barisannya? Tunggu yang bagian belakang itu tunggu belakangan. Pancasila. Yuk Kevin. Kalau dilogikakan Masih dulu sekarang, berdiri. dulu kan zaman Perang. Iya. otomatis Iya. kan punya dasar. Iya, iya. Betul, betul. Jadi kemarin undangannya Iya, para lanjut. tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh agama ya ke sini ya. Ayo, Firda. Dalam Juga dalam apa? Pembukaan. Kenaikan tingkat ya, pembukaan Berikutnya. kenaikan tingkat ya. Terus teman-teman seperguruan, teman-teman perguruan Yuk Jalaluddin. Yang ada di di Kecamatan Pasongsongan. ada 9 Alan. Ayo. Kebetulan ya. Kita memang harus berkolaborasi ya. kerjasama. Terus Yo, untuk Benny. tahun ini prestasi apa yang dicapai oleh Berikutnya. Pepsi Gajah? Untuk prestasi mungkin ajang Ayo, di Ali. kabupaten atau gimana prestasi? Alim. Atau tahun Kamu Alim. 2000 Alim kamu orangnya. Banyuwangi, tak. Banyuwangi Cup yang kemarin ya. Ayo lurus. Pepsi Gajah ke sana ya. Terus kamu Karena Faiz. memang ada turnamen. Ada turnamen ya. Alhamdulillah dapat prestasi ya. Ya. Lanjut siapa Ivan? Belum. Juara 1. Sudah. Putri Yang atau bagian putra? belakang ini sudah. Putra. Putra ya. Lanjut yang sudah selesai kumpulkan. Tahun dulunya, Sini. tahun berapanya itu? 2000 Kamu yang lapar. Sudah. Ini juara sendiri juga. di Kumpulkan. Sumeneb Ayo cepat-cepat. Tingkat keempat. tingkat kabupaten diletakkan di Sudah semua. Sudah ya. Tahun-tahun yang Oke. dulu sempat Pepsi Gajah itu tahun berapa itu? Juara umum 2 Semadura. Semadura luar biasa. Dia, turnamen itu di Bangkalan ya, turnamen luar biasa. Terus di Sumeneb juga Semadura juga dapat juara umum 3 waktu itu. 3 ya, alhamdulillah. Terus kita akan ada di pendopo MS Arifin saat ini. Kontribusi pendopo apa? CEO terapi Banyu Urip gimana saat ini? Ya mantap. Support. Support banget. Kita merasakan dengan adanya banyak murid. Ya. Ya namanya kita selalu kekerasan kalau latihan yang ada. Iya, iya. Ya yang kami andalkan itu minyak banyu urip. Minyak Banyu Uripnya ya. Ada keselio, Keselio atau usilan apa? keselio, langsung banyu urip, langsung mati. Just playing ya. Just play. Demikian pemirsa, sebenarnya masih banyak yang kita akan ceritakan. Sebenarnya bukan hanya Mas Edi, mungkin nanti Pak Samsi juga, pelatih-pelatih yang lain kita wawancari. Terima kasih Ya, atas sama-sama. waktunya Oke. kepada Bapak Edi Sucipto, pelatih dari Pepsi Gajah Pusat Pasongsongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Ada revisi, Review? review. Kalau pusat Ya. tidak ada Pasongsongan, Oh, tidak ada Sumber, tidak ada sebenarnya. tidak ada. Oh, Tunggal pusat. Tunggal. Yang ada cabang, Cabang Sumeneb, Cabang Pamekasan. cabang Banyuwangi, Banyuwangi. cabang Bangkalan. Iya, iya. Itu cabang. Iya. Kalau pusat, Pusat jelas utuh Pasongsongan. sudah. Tidak ada, Iya, iya. tidak ada pusat Pasongsongan. Pusat, Pepsi Gajah pusat. semua orang sudah tahu bahwa ada di Pasongsongan. Pusatnya ada di mana? Iya. Jadi sebutannya itu Pepsi Gajah pusat. Iya. Tidak ada Pasongsongan. Kalau menanya di mana tempatnya pusat Pepsi Gajah? Pasongsongan. Yang ada cabang pusat. Demikian revisi sedikit dari Bapak Edi Sucipto. Memang kita kan harus direvisi biar publik, biar masyarakat yang menyaksikan channel
dari pendopo MS Arifin ini biar tahu ya, paling tidak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persiapan memakai body protector. Kak Api, pelatih yang paling imut dan menggemaskan. Beri tepukan yang dulu. Wah, Kak Lili dapat jempol. Wah, mau dong. Untuk Mas Yankai Apoy Madura, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Pendopo MS Arifin. Kami saat ini berada di Pendopo MS Arifin bersama dengan Bapak Muhammad Samsi. Beliau adalah pelatih dari Pepsi Gajah, Perguruan Pencak Silat Gabungan Anti Jahat ya. Pak Samsi, saat ini Pepsi Gajah mengadakan agenda yaitu ujian kenaikan tingkat, dan malam ini adalah penutupan. Kesan dan pesan untuk anak didik, terutama dari anak didik Pepsi Gajah, dimohon dilontarkan saat ini. Pesan dan kesan. Pertama, terima kasih kepada Yankai. Ya, Dari Apoy Madura ya. Pertama, kami sendiri mengalami banyak perubahan terhadap kenaikan tingkat yang ada di Pepsi Gajah. Karena dulunya tidak seperti ini. oh iya. Dulunya pernah kenaikan tingkat digunakan di lapangan kemah. Kemudian pernah lagi kenaikan tingkat kita jalan ke sana tengah. Ke sana tengah dari desa Gempok. Di Halil ya, Halil. Termasuk waktu itu Pak Mong guru besar kita yang dari almarhum itu juga ikut. Kemudian sampai di sana, sampai di Halil ke sana tengah. Kemudian anak di semacam jangan, kemudian di wilayah berapa Barokah, itu Adilsa itu dilaksanakan pada waktu zamannya Pak Mong, yang sekarang ini mengalami banyak perubahan yang maksud UKT di sini ada waktu sendiri dan waktu sendiri, ada sholat bersama, ada wakil bersama, ada ujian mental dan sebagainya. Yang di Malang itu ada ujian mental bagi anak. Ada ujian mental bagi Kalau anak ada tahan pasti menangis, dan banyak yang menangis. Karena para penguji itu tidak tahu siapa, entah putranya Pak Edi, ponakannya saya semacamnya. Maka secara objektif pelatih itu memberikan pertanyaan, memberikan ujian dan semacamnya. Iya. Kadang-kadang diletak sama anak nangis. Ini tujuannya untuk melatih mental dalam menghadapi sesuatu, bahwa pesilat itu tidak boleh berusaha kita hadapi dengan
lapangan tentang dan sebagainya. Itulah seorang yang kemarin itu Kiamat Tanan menjelaskan Kiamat Tanan ya, kiai kita yang ada di Pasongsokan ya, memberikan penyerahan kepada adik kita bahwa sebenarnya pendekar itu ada bukan yang langsung mengalahkan. Ada seorang yang menyerang, kemudian kita tahan, atau kita membina atau kita matikan, bukan itu. Tapi seorang pendekar itu adalah mereka yang bisa menahan diri. Pada saat musuh kita tahan diri. Dari apa? Karena memang pas penyebabnya maka kita memberikan respon. Katakanlah yang pertama positif dulu. Kalau maksa kita belajar, kita kamu belajar. Alhamdulillah anak kita sampai sekarang juga sehat ya. Ada satu kami semuanya sampai dengan tahap dan gembira terus. Selama berdirinya Persik Gajah sudah ada berapa kali kenaikan tingkat? Seingat Mas Sarsi. Persik Gajah itu awalnya bukan saya. Iya. Itu senior kita dari pencapaian dakwah itu. Iya. Itu ada Pak Rasud Lito, Pak Dowi. Kemudian juga di sini ada Pak Nisaya, Pak Nisa dan sebagainya. Dulu-dulunya ya. Itu juga ada di sini dilatih oleh seorang kita juga Pak Wardi. Yang bulan yang ada di Abuja yang sekarang memberikan medali. Waktu itu ada masih ada yang dekat ya. Kemudian saya masuk SMA sudah saya masuk. Waktu SMA apa namanya? Ada bulan dilatih langsung lomba di Sumeneb ya. Nah itulah kenaikan tingkatnya. Siapa yang berani di Sumeneb langsung sabuk kuning waktu itu. Bisa dengan sekarang. Kalau sekarang dari putih ke hijau ya. Kalau dulu dari putih ke kuning. Untuk dapat sabuk kuning maka harus tanding Sumeneb. Itu berarti berani. Kita naik bukan. Memang mental sudah dibangun saat itu ya mentalnya. Ini dulu ada apa? Latihan kemarin langsung kan. Jadi keberanian itu digali setelah berarti semacam Pak Sarsi ya? Semacam otodidak itu gimana? Iya, kemudian diberi andil diberi cara mukulnya dan itu di aplikasinya bagaimana? Coba kita ada hadapan dengan satu. Kemudian setelah itu evaluasi. Kamu seperti ini dan kamu kalau ada serangan seperti ini. Jadi anak-anak saat itu dalam musuh-musuh yang militannya sudah bintang baja ya. Kemudian ada tingkat yang kedua, saya bilang tadi ke sana tengah ya. Dari sini ke sana lari, dapat dari jalan. Tidak pakai sandal, pakai sepatu. Siang. Kemudian ada lagi kenaikan tingkat. Saya pusatkan di lapangan Pasongso dalam bentuk bakti kema bakti. Hujan nyalinya anak-anak disuruh minta sandi, yang sandinya itu diletakkan di kuburan malam-malam. Ada yang katakanlah kata orang Madura itu macam iya itu sandinya di tempat kemudian tapi ada sandi-sandi tertentu untuk melewati atau menuju ke sandi yang kita maksud. Ada yang itu bagian putra lah, yang bagian putra. Ada yang berkesi aku ada yang ke sini ke ibu kota, ada yang ke Pantai Mesin. Kemudian bisa ya. Ya, tahun 2021 yang 2021 ada kenaikan tingkat dipusatkan di cabang Pamekasan. Sekitar bulan Februari barusan. Kenaikan tingkat hari ini saat ini dipusatkan di Persik Gajah Pusat. Nah, kita mulai pembukaannya kita mulai Ahad kemarin dia. Hari Ahad tadi malam 2. Tadi malam anak setelah mengalami uji mental dan sebagainya anak suara subuh di sini bersama. Oh iya.
Kebetulan kami nggak hadir ya. Iya. Terus suka duka selama menjadi pelatih yang dihadapi Pak Samsi saat ini. Ya, kalau dulu dengan sekarang memang berbeda ya. Kalau dulu zaman dulu tidak ada mata seperti ini, tidak ada painting, tidak ada. Pun seperti yang body projector tidak ada ya. Sampai Pak Mo buat sendiri. Iya. Diberi selang kemudian dijahit ya. Pak Mo sendiri untuk membentuk atau buat body projector. Tidak ada painting dan sembarangnya. Samsak pun itu tidak ada seperti ini. Kalau dulu buat samsak itu pakai buni, karung goni, kemudian diberi pasir atau diberi kerikil yang kemudian itu yang contoh sama itu yang untuk latihan. Bahkan guru bahkan pimpinan pusat Pepsi Gajah sekarang itu kalau berlatih diri ya, yang dua jari ditusukkan ke pohon pisang sampai latihannya ya. Biasanya juga seperti itu. Ya. Ada mau menebang pohon pisangnya. Iya. Ada barang saya pernah pakai tendang sampai itu sampai roboh. Bukan-bukannya kalau sekarang manja. Itu lari 1 kilo saja ada seperti ini saja ada buat itu tidak buat. Jadi kami punya kendala dalam membimbing kita. Utamanya harus kita telaten ya, dan kita harus setiap kali kita berikan teknis, setiap kali itu juga lupa. Iya. Kemudian kita kalau dulu bisa. Iya. Seperti halnya saya dulu itu terlentang seperti ini. Kemudian Pak Muhammad itu pegang di atas perut saya. Coba kalau ada sekarang, nggak mau. Betul. Suka dukanya gitu. Tapi sukanya mungkin kita sekarang kalau kita kasih teknis sama anak, kemudian anak menerima dengan senang, kemudian kata orang beberapa cek ilmu. Iya. Tapi bukannya itu anak-anak biasanya malas. Sekarang latih 3 kali dah. Kemudian latih 2 kali tidak ada. Dengan demikian kita ada kendala dalam rangka mengembangkan potensi. Menurut informasi Pak Samsi yang kami dengar bahwa perguruan pencaksilat atau Pepsi Gajah saat ini memang untuk di wilayah Pasongsongan merupakan perguruan pencaksilat yang tertua sekaligus terbanyak dari pesilat-pesilat muda yang bergabung di Pepsi Gajah. Tanggapannya Pak Samsi gimana? Gini ya, kalau memang kita sebarkan atau kita terbuka, iya, maka ini masih tidak cukup. Yang waktu yang lalu kita dapat ruangan ini nggak cukup ya? Cukup. Iya. Waktu yang lalu itu kita punya murid 80 orang. Itu pun banyak pesilat-pesilat dari perguruan lain mungkin. Tapi kita kondisi tidak menerima yang perguruan lain kecuali sudah sangat besar. Dan itu harus ada penyesuaian. Ada yang sudah kadung berlatih ya. Dan pada waktu kesini itu. Yang sebelum ini ada latihan di Ahmad itu. Ya. Dulunya ditempatkan di sana ya. Selesai ya. Ada kadung latihan. Setelah ditanya ternyata di lingkungan ini sudah latihan. Kemudian setelah latihan saya TV. Dong, baiknya jangan di sini. Sebenarnya kamu itu kembali ke perguruannya. Saya dengan ketua perguruannya bagus. Jadi ini kami menjaga dengan menjadi sekolah lain ya. Iya. Antusiasnya kami terhadap silat seperti itu, tapi untuk yang berhubungan dengan hal-hal yang harus pamitan dengan guru persetan lain itu harus. Iya, memang biar tidak ada semacam kecemburuan sosial antara perguruan satu dengan perguruan yang lain. Kami memang program kami silaturahim. Yang kemarin ini banyak yang hadir dari perguruan yang ada di Pasongsongan ya. Sambutan dengan itu. Iya. Ada di perguruan kita ini. Ada semuanya. Setelah itu
mereka ada yang atraksi ya. Iya. Semua semuanya. Setelah itu kita ngopi bang, kita rokok baru. Selama ini Pak Samsi sebagai pelatih, tadi kan sudah ditanya kita tentang suka duka. Ada kebanggaan barangkali kepada para pesilat dari Pepsi Gajah yang telah meraih predikat terbaik, mungkin barangkali syaratnya gimana? Ya ada usaha silat saja. Saya juga sebagai guru. Iya, saya tahu. Kemudian saya latih murid saya. Setelah itu berprestasi, katakanlah juara 1, 2, 3, tidak ada kebanggaan. Iya. Selain apabila murid tersebut berprestasi, walaupun prestasi itu kadang-kadang juara ada satu, tapi saya sudah tidak usah diberi imbalan apa ya. Bahkan dulu-dulunya itu kalau kita tanding ya di Surabaya, di Bangkalan itu dari kita tidak diimbangkan. Iya, sama guru besar kita diberi beras berapa, 1 sok ya. Kemudian diberi bekal berapa, 7 hari, di Bangkalan 7 hari. Itu kita sekolah bagaimana bisanya bekal yang ada di saya itu atau di Bu Indah dulu. Katakan adik saya mengelola. Oh iya. Setelah itu kita sama guru besar kita tidak ditunggu di sana. Aku untuk mengulang. Saya dengan teman saya yang berdikari. Luar biasa masa. Kemudian latih sendiri. Kemudian pada waktu itu kita menang. Juara 2, juara umum 3 ya. Iya. Pak Samsi sendiri selama dulunya pernah meraih prestasi juga ya di ajang-ajang atau kompetisi pencak silat. Iya. Kira-kira yang seingat Pak Samsi? Yang pertama saya bersama Pak Edi, Pak Muhammad juga ya. Iya. Waktu itu saya masih SMA kelas 3. Sudah berhadapan dengan orang dewasa. Waktu itu saya sendiri bertanding dengan Samsuni namanya, dari Perisai Budo. Dan itu sudah melakukan kejuaraan ya. Iya. Itu sudah Jawa Timur. Sudah nasional lah ya. Alhamdulillah saya kalah. Waktu itu. Tapi saya tidak. Tapi Iya. dan kita sudah tahun 92 ya. Kita coba lagi. Alhamdulillah saya prestasi juara utama. Setelah itu kita TC di Batuan setengah bulan. 15 hari setelah itu kita lomba. Lomba di mana Mas? Di Surabaya. Surabaya ya. Itu saya cedera ini. Jadi saya paksakan untuk tanding ya. Iya. Menurut teman-teman termasuk Mbak Indah itu ya, Mbak Indah. Saya coba tanding. Kita pertama menang. Iya. Tapi ini sudah menang. Iya. Pertandingan kedua biasanya tidak tanding lagi, tapi kalau sapi saya paksakan. Kalah. Kemudian selanjutnya ada kejuaraan Semadura. Iya. Masih benar ya. Alhamdulillah juga juara 1 lagi. Kemudian juga di Bangkalan. Biasanya bulan Oktober kami di Bangkalan. Semadura juga ya. Itu dalam rangka hari jadi dari situ kita mendapat juara umum 3. Itu saya dari emas ya. Ini mungkin udah di perak. Ada Pak Rafi. Oh iya, Pak Rafi ya. Perak juga. Kemudian ada juga tahun 94. Alhamdulillah saya juga juara 1 dan akan dibawa ke Prapon yang ditempatkan di Banyuwangi. Pada waktu itu saya ada masalah. Guru saya Pak Nanang itu ada masalah. Ada masalah sedikit dengan sisi semut ya. Kemudian saya karena dulu ada masalah, saya menarik diri. Sampai di sini ditanya sama guru besar kita, kenapa Cong? Ada masalah sedikit. Tapi waktu itu saya bersama dengan Pak Siri saya sekarang di Jakarta yang Pak Siri itu. Pernah juga saya di Brawijaya Cup tahun 94. Tahun 94. Sama Pak Siri juga. Waktu saya di sini menang kita. Tapi di sana saya sendiri langsung ketemu dengan
pesilat Platgai saya Bangga Jawa Timur. Yang Ali itu kebanggaan karena bisa mengalahkan luar biasa. langsung ya satu penyisian pertama itu dapat dan Nur Ali alhamdulillah yang dapat satu yang 4 yang Nur Ali langsung Pak Rasid bilang ke saya, kamu akan juara 1. Saya tidak sebagai ini, masih banyak musuh yang akan kita Ada di atas langit, masih ya, ada lagi. banyak musuh yang akan kita kalahkan. Terus yang bertanding kedua ini saya ada kendala. Saya sampai pukul wajah. Oh, kena wajah. Pertama saya tendang kena wajahnya, ya jatuh. Dan diperiksa sama dokter masih bisa katanya. Sampai juga kan yang 3 kali ini saya kasih pukul bulan. Sana mau, saya masih juga kena coba tidak mau lagi pesilat tersebut kena antik tidak bisa menentukan dan saya kasih pelajaran. Saya kalah bisa balik. Biasanya itu dalam pertandingan memang nggak boleh memukul daerah Iya, kepala ya. nggak boleh lah. Ini nggak boleh. Kalau memang tidak disengaja boleh. Kita tetap pelanggaran. Kita pelanggaran. Kalau misalnya kita mau mukul ininya ya, tapi dia mundur, kena kepalanya. Waktu itu dia mundur. Saya mau masuk. Dia masuk juga. Otomatis ya, pada waktu di perjalanan tangannya ini maju. Terus kena. Nggak tahu pada waktu itu apakah ada permainan Supaya dia sampai iya supaya di sana itu mungkin jangan bangun jadi seperti itu nggak tahu saya makanya tidak lebih baik lah iya. ya saya tidak sampai untuk bertanding berikutnya. Demikian pemirsa channel Pendopo MS Arifin, bincang-bincang santai saya dengan Bapak Muhammad Samsi. Beliau adalah pelatih dari Pepsi Gajah Pusat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tadi ada peserta yang pegang minyak kayu putih. Mana sembar? Oh, yang dipakai adik. Persiapan untuk pedati tercinta kita, Mas Holili. Kita saksikan pelatih tercinta kita. Tepuk tangan. Kita lihat Mas Holili.